Kaliwangi, Kecamatan Purwojati. Purwojati nggih. Sing geras sinten? Iki pakai Oh. muka-muka terus kondisi ngomong muka. Oh. Itu yang bukan seperti sol terus. Pun dinten kali dinten iki parah sarane nggih. Nggih. Lah sedereng-derenge rasane nopo sederenge muta-muta. Daerah niku awit pinten Selasa Kliwon niku raos sakit badan. Oh. Terus sakit greges, pegel, linu. Flu bangsane ngoten niku nggih. Adem, atis. Terus sudah berobat ke dokter? Ampun warawiri. Pun warawiri, mboten ana perubahan. Penyakitnya sudah lama, Pak. Oh, sudah lama. Nggih. Lah ya, lama berapa bulan yang sering-sering? Sudah ada setahun? Udah puluhan 20 tahun. Lah ini saya tidak ngerti ya. Cuman kumat-kumatan. Ya cuman kumat-kumatan, tapi sudah hampir 20 tahun. Oh. Yang sering kumat itu apa sakitnya? Muntah. Mual muntah terus. Lah terus umpamanya ini jangan ke dokter ya, ke medis ya, terus dikasih obat, terus ada sembuhnya apa enggak? Sembuh berapa bulan? Ya berapa bulan? Ya enggak Bulanan ya? Paling enggak sebulan udah. Oh iya, paling sebulan sembuh lagi ya. Nanti kumat lagi, berobat lagi ke dokter, sembuh lagi sekitar Margono. Barang, jaga medika. Tapi hasilnya Iya, tidak ada perubahan ya. Sakit bapak ini, ya, sudah kemana saya ke medika? jaga medika, Margono, Aji Barang. Terus katanya nemu diteropong, diteropong, di ronsen, laborat, segala macam. tidak ada penyakitnya. Tidak ada penyakitnya. Yang katanya ada batu ginjal, ada segala macam mau dioperasi nggak jadi, nggak Oh, ada. katanya ada batu ginjalnya. Ya, Tapi setelah dioperasi nggak ada. Mau dioperasi, ya. tapi nggak ada. Tapi pada waktu di ronsen lab ada, jadi kelihatan kayak batu. Kecil katanya. Tapi Ternyata nggak ada. Nah, ini. Jadi ini yang sering ya kita sering alami ya, pasien-pasien kita seperti itu. Ke medis dicek semua nggak ada apa-apa. Tapi kok sakit seperti ini? Dokter mesti gumun gitu kan, bingung ya. Dokter bingung, lu kok nggak ada apa-apa lah. Lucunya dicek, oh ya ada batu ginjal kecil-kecil nggak gitu ya. Tapi begitu mau dioperasi nggak ada batu ginjalnya, jadi nggak dioperasi. Coba ini harus dipikirinnya apa? Ya. Langsung dirujuk ke Margono. Dirujuk Margono. Iya, katanya. Ya, saya ikuti aja. Di Margono udah 12 hari obat, kasih kaset siji itu, nggak tahu apa nggak diputar. Isinya apa nggak tahu. Kaset, Iya, dikasih kaset. lu CD, lu. Di siaga medika dikasih kaset. Apa kaset rupiah? Nggak tahu, dikasih CD. Coba diputar. Nggak diputar, mas. Oh. Di Margono ya dikasih kaset satu. Dan jangan, Bok tanya ini kaset apa dok? Apa sama? Ya udah, nggak Katanya apa? nggak ditanyain, katanya pulang dibawain obat sama kaset, udah selesai pulang. Oh. Gitu. Apa itu obat diminum, kasetnya buat mendengarkan lagu-lagu supaya buat jogetan senang. Jadi penyakitnya sembuh loh Pak. Nggak pernah diputer itu kasetnya dua. Kaset CD ya. Iya. Nah ini bisa lucu dikasih kaset ya CD dari ya mungkin saya nggak ngerti ya itu mungkin apa itu hasil rongsenannya mungkin ya. Iya nggak tahu. Suruh apa sana lagi, udah jatah semula ke sana lagi kontrol, dapatnya obat proma. Seharian nunggu obatnya proma. Nah, nang warungnya deh anak proma.
iya. Tanggal sebentar lagi berangkat sama Hmm. ini yang suka nganter mantunya Iya, iya. gitu lah. Itu udah punya kok. Nah itu yang kita sering bahkan alami seperti itu ya Iya. saudara. Sampai berapa kali kan Soalnya- jauh banget. Iya nanti ini mungkin di antara sekian ratus atau mungkin sekian ribu orang banyak yang seperti Bapak. Ya banyak Allah alam yang tidak tertolong yang mungkin banyak tertolong yang alhamdulillah ketemu dengan orang yang pas yang demikian. Ya, Misalnya ya tertolong lah. ya insya Allah tertolong ya karena di sini. Nah ini kan sudah ketemu terus langsung berubah ya Pak. Enak buatan Pak Tobi matur niku. Enak. Dan kadang nggak begitu berat, ya, kadang nggak begitu mual-mualnya nggak begitu sakit. nggih. Iyalah itu sudah ada banyak perubahan. Tinggal nanti makan tidak muntah ya nanti sembuh. Ya. Karena itu buat tenaga nanti ada madu ya dengan minumin saja. Madu dikasih air hangat ya. 1 gelas dikasih berapa madu lah itu ya berapa sendok nanti hangat-hangat cukup diminum buat tenaga begitu. Nah ini mudah-mudahan kuncinya hanya satu nanti bisa makan lagi normal ya sembuh. Terus satu sudah jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh ibadahnya yang sesuai tuntunan saja sholat sunnah dikerjakan syukur terus amarah sifat dijaga jangan sampai sering itu gimana ya Iya. lebih parah sing mau dalu daripada bapak neng lo ya mas gimana ini ya dia nggak bisa jalan digendong. tapi nang ngomong bisa jalan orang Ya jalan sih kayaknya Urung, ya? urung mulai jalan. Oh. Tapi maksudnya bisa menyadar. oh menyadari Hmm. alhamdulillah Wis gelem njaluk mam dah. Biasanya kan dijulang pun ora gelem muntah, tapi mau malah ngantek njaluk dah. ya syukur alhamdulillah. Cuman mau takon perlu maring eneh maning apa ora? Ya insya Allah yang harus mulai ibu dan yang tenaga lah ya karena mau nggak apa-apa dibersihkan sekalian 1 kali lagi namanya cukup mas ya ini sakitnya ya tetap sama ya Bu ya maksudnya di antara 20 tahun itu sakitnya hanya begitu saja mual badan gerges linu gini ya kalau memang gerges linu itu jenis-jenis flu itu sudah biasa karena pergantian musim ya dari kemarau ke hujan atau hujan ke kemarau itu biasanya sakitnya yang umum itu flu ya gerges ya nah itu wajar umum lah ya tapi kalau Bapak ini kok terus-terusan seperti itu nggak ada pergantian musim ya seperti itu lah kita harus berpikir ini apa ya karena memang begini Bu saya ini belajar dengan Ustadz Danu ya hampir 21 tahun saya nanganin kasus-kasus penyakit ya jadi ini alhamdulillah ya yang ditemukan Ustadz Danu ini benar-benar menolong kita ya yang selama ini tidak ditemukan di medis atau orang pintar ya tapi ini dibedah ya, di Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 30 itu menerangkan tentang musibah ya Pak dengarkan gimana ya tentang musibah bunyinya kan wama asobakum min musibatin wa bima kasabat aidikum artinya dan musibah apa saja yang menimpamu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri dan Allah mengampuni sebagian dosa-dosanya. Nah dari surat Asy-Syura ini berarti kita sakit itu musibah ya. Itu berarti ada kesalahan dosa makanya kita harus paham harus tahu itu dosa apa kok menjadikan ada orang sakit lambung ada yang di kepala migrain ya terus stroke diabetes itu semuanya
Di situ diterangkan, ya, tipikal-tipikal yang salah di mata Allah itu diterangkan. Ya. Nah ini alhamdulillah banyak saudara-saudara kita, ya, yang seiman, banyak yang sembuh. Ya, ya kayak kemarin aja lah tadi malam, ya, ini saudaranya masih iman, banyak sakit lah, alhamdulillah katanya sekarang sudah bisa makan ya. Iya. Nah ini Jadi aku tanya pagi itu cucunya beli kupat ke rumahku, katanya dibawa ke sini pagi-pagi minta kupat, berobat sih dari Purbalingga itu. Aku minta alamatnya itu nggak ada itu. iyalah, itu alhamdulillah setelah kita bicara, ya, kita ada sisi memang di mata Allah. Insyaallah. Kesalahan dosa kita mohon ampun, ya, terus yang dosa terutama tentang sifat perilaku kita, yaitu yang mempengaruhi, terus ilmu-ilmu ya yang tidak ada perintah di Al-Quran Sunnah Rasul, biasanya kita sering lakukan itu, tapi kita nggak ngerti. Lah ini yang menjadikan penyakit memang yang susah diobati oleh siapa saja sama begitu. Itu nggak bisa. Nah karena memang ini kuncinya harus tobat, minta ampunan, kembali ke jalannya Allah. Jangan lakukan lagi hal-hal yang mengandung musyrik, hal-hal yang amalan-amalan yang tidak ada tuntunan di Al-Quran, di Sunnah Rasulullah SAW. Ya, nah makanya saya tanya Bu, Ibu, Bapak sakit ini kan sudah lama, ke medis-medis sudah tadi ceritakan ya. Nah setelah ke medis nggak sembuh, Ibu lari ke orang pintar enggak? Maksudnya dukun. ya kiai ustaz apa gitu loh. Cuman rukiah. Oh di rukiah sudah. Berapa kali? Dua kali. Selama 20 tahun itu 2 kali. Nggak ada perubahan. Ya terus selain rukiah itu apa? Ada enggak? Ya cuma itu berobat. Dikasih air. Yang orang pintar cuma rukiah aja itu. Nggak dikasih air. Dikasih air ya. Dikasih air sama kui itu kiai. Oh iya. Nah itu Ya rukiah. rukiah ya. Nah, ini makanya kok seperti ini. Saya tidak menyalahkan mereka. Ya barangkali memang belum sembuh oleh bacaan rukiah itu gitu loh. Nah kalau saya hanya mendoakan ya. Orang bisa mengatakan ini rukiah ya monggo. Ya tapi rukiah yang saya kerjakan beda dengan mereka ya. Kalau mereka dengan ayat-ayat, tapi saya dengan tobatan nasuha sesuai di surat Asyura ayat 30 ya itu. Nah itu. Nah Pak Sinten Pak namanya apa namanya Pak? Hadi Soekarno Karwin. Hadi Soekarno Sukatmo. Karwin Rane. Aran asli Karwin. Karwin gitu berarti Karwinnya aja. Sama nama kecil ya. Pak Karwin dulu ya pernah enggak Bapak itu belajar umpamanya kalau dia prihatin lah puasa beton mukti itu pernah puasa mutih ya ngasrep ya pati geni ada pati geni. Nah ini ya mudah-mudahan ini selama 20 tahun tidak tersembuhkan ya, hanya sembuh paling 1 bulan minum obat sakit lagi. Nah ini selama ini tidak ada yang membedah yang seperti ini ya. Nah ini Bapak puasa beton, puasa pati geni ya, gitu ngalit nggih. Nah karena saya tak cerita ini ya karena kita orang Islam ya, itu tidak ada tuntunan perintah supaya orang itu puasa mutih, weton, pati geni. Nah ini biasanya orang-orang seperti ini dulu kepingin sesuatu. Oh iya saya puasa weton, mutih, pati geni. Saya kepingin kebal, saya kepingin dilindungi, saya kepingin rezeki, saya kepingin sukses, saya kepingin panjang umur. Nah yang seperti ini pasti dilakukan orang-orang yang sering puasa yang tidak ada lah perintah di Al-Quran Sunnah Rasul. Nah makanya inilah menjadikan musibah ya.
yang ini menjadikan musibah. Saya tidak apa ya, tidak menyalahkan Bapak, karena memang tidak tahu. Saya juga dulu orang salah. Kalau saya nggak belajar Ustadz Danu, ya saya insya Allah saya orang salah terus begitu loh. Akidahnya saya salah, rusak, imannya rusak. Karena yang saya ngerti ya, oh ya orang ya harus begini-begini. Saya kepengen begini-begini begitu. Lah padahal kuncinya ya kita itu setiap hari ikrar yang namanya orang Islam, bersyahadat jelas. Terus ikrar itu berjanji pada Allah. Janjinya apa? Inna sholati wa nusuki mamahyaya mamamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Sesungguhnya nih, segala sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Nah berarti saya apa saja ya hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Dan nanti rahmat Allah ini yang berikan dunia dan akhiratnya. Tapi kalau rata-rata orang yang menyimpang jadinya musibah. Nah musibah itu beda dengan penyakit yang gampang diobati gitu loh oleh medis atau minum obat terus sembuh, minum obat sembuh itu biasanya enggak seperti itu. Tapi tahunan ya ciri khas penyakit yang ini menurut Allah ini yang akidahnya rusak ini tahunan begitu. Dan ini bukan medis. Ini bukan medis. Ya, lah makanya harus nanti ikhlas ya Pak. Iya. Dicabut ya. Dicabut karena Allah semata. Ya, karena itu tidak ada ajarannya di Al-Qur'an, di agama kita. Tapi kalau orang masih menjalankan ya monggo. Ya. Padahal kita menjalani waktu masih bujang. Ya sudah keluar kan. Nah itu makanya gini, Allah itu mencatat kita sejak akil balik, sejak babak sunat, ya laki-laki perempuan sudah dicatat oleh malaikat roid dan atid ya. Antara kita salah dosa, ya banyak dosa, apa kita banyak amal gitu loh. Nah kebanyakan banyak dosanya daripada amalnya. Ya. Nah makanya diberikan seperti itu, sakit sembuh sebentar, sakitnya lama daripada sembuhnya. Nah coba sih lihat orang-orang yang nyun sewu ya, yang orang nggak sakit ya sakit umum biasa ya. Saya tanya, mesti nggak neko-neko. Saya tidak pernah seperti itu. Saya ya sholat biasa ini. Oh iya tak. Makanya ini menjadikan tolak ukur ya. Tapi setelah saya menemukan pasien beratus-ratus orang ini sekali, setelah tanya sama kayak Bapak, iya saya pernah puasa weton muti pati geni. Nah untuk apa? Untuk ini gitu loh. Dulu untuk apa Bapak? Yang pati geninya itu namanya. Pati geninya waktu dulu waktu masih belum kawin ya. Iya. Buat orang perempuan. Pengasihan. Pengasihan. Nah ini buat pengasihan ya Mas. Puasa pati geni buat pengasihan. Ya. Terus ngasrep untuk apa? Masuk. Nggih, mutin gitu. Supaya badannya itu enak enteng. Ya sehat lah ya badannya enak-enteng gitu ya. Oh iya. Mengurangi rasa apa? Berat badan gitu ya. Enteng untuk tenaga apa untuk apa? Enteng untuk tenaga. Terus Apa ya kakek uyah itu kurang jadi ngawak enteng. Oh begitu ya. Nah terus puasa-wetonnya untuk apa? Weton puasa konsarannya panjang. Nah ini puasa weton untuk panjang umur ya. Kelihatannya benar, tapi ya kenapa ya sekarang sakit-sakitan? Padahal kepengin badannya sehat, segar dengan puasa muti ya. Tapi kok sekarang seperti itu? Terus puasa pati geni tadi untuk pengasihan. Nah ini yang memang kelihatannya sepele tapi penyakitnya mengerikan berat.
Bapak jangan menyepelekan anu dulu saya lakukan bujangan. Justru dulu sampai sekarang waktunya lama banget. Seperti orang menabung, coba tabungan saya baru menabung kemarin sama menabung pada waktu saya masih bujangan. Banyak mana uangnya? Banyak sekali. Banyak pada waktu menabung dulu. Nah sekarang sudah banyak banget, ya sama saja. Ilmu itu jin sudah banyak banget. Nah itu waktunya waktu bujangan baru sekarang tahu bahwa itu salah. Lah makanya Allah ini sebenarnya eman sama jenengan, Pak. Allah itu sebelum jenengan meninggal ini eman dikasih alarm sakit dulu supaya kamu apa sadar gitu loh. Itu dulu kamu salah gitu loh. Nah untung masih sekarang masih hidup. Kalau tidak ini yang tadi puasa betul untuk panjang umur. Insya Allah ya ini saudara banyak yang tidak meninggal. Usia sampai 90, hampir 100 saya pernah nanganin. Ngigel-ngigel saja padahal sudah nggak bisa makan apa-apa. Nah ini yang doa kita dijabah oleh Allah ya dan ilmu itu masuk yang puasa betul pengen panjang umur gitu loh. Itu yang salah kaprah. Masa kepengen panjang umur berarti kan tidak mati-mati. Nah harusnya ya berikanlah saya usia yang bisa bermanfaat, masih bisa bermanfaat, engkau berikan saya usia. Tapi kalau sudah tidak bermanfaat, hendaknya engkau ya Allah cabutkan. Supaya apa? Tidak merepotkan yang merawat. Dan jelas pada waktu kita diambil Allah, kita pada waktu itu masih eling sadar dengan Allah. Bisa menyebut asma Allah. Nah ini yang menjadikan insya Allah kebaikan nih, untuk menuju nanti di akhiratnya jalannya tidak gelap gitu. Paham ya Bang ya? Di perut panas enggak? Nah, oh pating bendol. Muntah. Oh. Muntah kepes. Nanti sebentar lagi kenceng. Nah ini katanya kayak ada benjolan pindah-pindah ya. Iya. Terus sekarang rasanya panas lah, panasnya ini yang puasa pati geni. Ini dilakukan oleh banyak orang-orang kita. Tapi orang belum merasakan sakit biarkan. Nah ini berarti Allah menyayangi Bapak itu supaya ini dicabut loh supaya nanti sehat sembuh. Ya kan? Kayak Bu Kasem udah malam ya, nah ini tetangga jenengan. Nah ini alhamdulillah ya dapat hidayah jenengan ketemu tetangga yang habis dari sini langsung sembuh ya. Ini bukan rekayasa ya. Katakanlah orang itu loh kapan muling kemarin sedela lah. Silahkan kalau menilai. Kalau orang sakit di sini yang merasa saya nggak sampai 21 tahun tidak datengin pasien-pasien. Saya tidak pernah mencari, saya tidak pernah membuka, ya. Tapi orang pada datang, monggo sini. Nah, saya juga tidak menjamin semua penyakit orang sakit. Oh, insya Allah sembuh Pak, sembuh enggak. Tapi orang itu benar-benar mau tobat, kembali ke jalannya Allah. Nah, Allah ini menjanjikan kesembuhan. Di surat Ar-Rod dijelaskan di situ ya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubahnya. Jelas di situ. Jadi dalil-dalilnya pengobatan bengkel hati ini jelas gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang lain itu saya nggak ngerti. Pokoknya tahunya ya Pak doa ya, doa. Baca ayat. Ini air ya Pak diminum loh ini. Sudah bosen tapi nggak sembuh lah itu karena tidak yang terang bahwa penyakit itu dari dosa kita ya. Paham ya Pak ya? Ikhlas itu yang di perut jika ilmu Bapak ya dari puasa ketemu pati ini saya lepas ya, saya doakan karena Allah lillahi ta'ala ikhlas Pak Karwin ikhlas lillahi ta'ala ya. Amin.
Amin. Terus air putih dari orang pintar ini juga biasanya ya orang pintar, entah itu katanya Ustadz, kiai atau apa saya nggak ngerti, pokoknya yang air ini ikhlas lillahi ta'ala ya Pak ya. Ini mantra-mantranya dari air dilepas di lambungnya supaya tidak muntah terus, makan muntah. Ikhlas ya Pak. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada bacaan amalan tidak? Mamanya Bapak sering baca surat apa ratusan? Nggak ada ya. Mamanya pikiran sholawatan ya, ya. Oh ya, syukur. Iya. Nah ini Pak, ini kan sudah ikror ya tadi ya, ikhlas. Biasanya kalau sudah ini belum bisa doakan ya, tapi ini ikror berarti kan berjanji kepada Allah bahwa itu salah akan saya cabut. Ini biasanya banyak berkurang sakitnya, kayak tadi malam bukasem gitu. Nah saya tanya ini tadi sudah ikror, yang tadi rasa panas di lambung di perutnya Pak Karwin Ya. ini masih tetap apa berkurang? Iya, masih. Yang panas di situ panasnya. Oh iya. Ikhlas ya yang kuasa pati geni dilepas di dada kanannya. Ada susuk? Ada. Ini Jika ada ilmu di dalam, cuman iya cengang apa? ini Bapak sering jengkel enggak? sering. Ya. Sering jengkel ya? Sering. Nah ini yang dilahirin cengang nih. Ini Bapak katanya sering jengkel, bener sering jengkel. Ikhlas sekarang Bapak jangan sering jengkel ya. Ikhlas kan. Kalau Bapak melihat nggak senang jengkel, Udah tua. Iya sekarang Bapak banyak istighfar, kalau mau jengkel astagfirullahaladzim. Nanti nih gue dikendalikan karena jengkel amarah kan bisa dibuang nih, tapi menurut Allah kendalikan begitu. Dikendalikan berarti ya direm astagfirullahaladzim begitu. Ya, insya Allah tadi menjadikan kita tidak marah ya. Jin itu tidak masuk di kendaraan belakang. Paham gimana ya? Ikhlas. Sing sering jengkel kali sinten. Itu kerjanya lu dulu kan Nggih. terus lingkungan RT. Oh, lingkungan RT. RT ngapa? Dados RT jenengan? Oh, Begitu ya yang setahunan. oh, tapi jenengan jane bapak tadi RT napa? Caranya pun mau sana Ya, males. Oh. belajar yang jenenge tiang kata gitu. Iku kan ronton mawon sing pikirane wis angel lah. Nah niku akhirnya jadi kula pikirane melu So, Kesel tadi menang. nggih patin kesuk terus lah. Niku itu ya Pak ya, itu yang akhirnya ngunci ya. Ngunci dalam arti penyakit itu ngunci di situ karena tidak ikhlas. Padahal kalau Bapak amanah, ini kan dari masyarakat pemilihan Bapak, ya. Ini kalau jangan kerjakan ikhlas dapat pahala. Nah, tapi karena Bapak marah jengkel tidak jadi pahala, sakit sini jangan. Ya paham ya Pak ya? Ikhlas ya. Nah, kemudian jangan pahalanya gede, tapi kesukaan. Kadang malah tetap ada Ya. ada yang Ikhlas. maksudnya ternyata nggak sadar akhirnya. Ya, ikhlas ya. Pas. Nenteng boten. Katanya yang
Terus bolong kayaknya. Plong. Pun bolong niku sing lo panas. Yang sini sakit panas pelong. Plong. Nggih. Belum deteksi. Oh, niku sing pikiran. Sing cengeng-cengeng leher. Deteksi. Seketik, mang tes tapi seketik nggih. Nah ini langsung plong ya. Ini memang benar yang namanya korban ini langsung Allah berikan. Saya belum mendoakan, tapi ini saya kalau ikrar tapi bapak iya saya sering marah karena saya di ketua RT. Ini langsung kepenak nih plong. Berarti ada amarah yang sering disimpan oleh bapak. Amarah mungkin ada sih Pak, karena kan anaknya juga pergi ke luar negeri sampai sekarang nggak pulang sampai 20 tahun. Oh, anak perempuan? Iya. Yang pertama Tapi ada kabar? Ya, kabar sih ada, cuma nggak bisa pulang Di mana? di Arab Saudi. Oh, di Arab. Ya doa saja Pak, nanti kan insya Allah mudah-mudahan ya nanti kita doa bareng bisa pulang. Nggak bisa pulangnya karena apa? karena belum digaji, itunya janda. Katanya lagi buat rumah, belum selesai. Suratnya kan harus diperbarui. Itu belum diperbarui. Paspor kalau apa sih? Iqomah ya paspor. Itu katanya. Iya. Ya enggak apa-apa, yang penting Bapak sehat dulu aja lah. Ya, karena anak lagi mencari rezeki uang, jadi yang penting doakan saja selamat sehat. Tidak terjadi apa-apa itu doa seperti itu. Itu berarti ini kan kayak gini Pak. Ada anak atas nelpon, nyebut pikirannya setengah nangis. Yang utama. Iya. Tertekan banget kayaknya. Nah, ini yang menjadikan penyakit yang termasuk juga berat di situ. Jadi Bapak punya anak diharap terusan 20 tahun nggak pulang kan, terusan tebel Bapak berhenti sedih nangis. Ini yang orang tidak paham, ini sifat yang sedih ini masuk. Nah mulanya akhirnya ya sekarang seperti ini nih, sudah ada ilmu yang sama, terus ada sifat-sifat yang menurut Allah salah, ya berarti kan tidak kuat imannya. Jadi komplit memang yang namanya penyakit itu kalau di sini diterangkan rumit-rumitnya ada jin ilmu, ada jin sifat gitu. Oke. Makanya tadi marah, iya saya marahin berapa terus hilang sini plong. Ini bentuk unek-unek cerita ya yang memang harus dibongkar karena ini menurut Allah salah gitu ya. Lambung Nyon Sewu tadi ada rasa apa lambung? Mual. Sekarang udah enggak begitu. Sudah enggak begitu nggih. Nah ini pada sudah mulai keluar griming-griming dari griming-griming lambung. Iya ada griming-griming. Oh, ada yang jalan geser-geser ya. Nah ini ada rasa griming karena apa? Ikrar tadi puasa ini motivasi geni lepas ikhlas kelihatan ini keluar. Ini ilmu. Ya, ini susah penyakit ini 20 tahun coba apa ada yang bisa menyembuhkan. Tapi di sini tadi baru ikrar, Bapak jujur punya ini dilepas ini sudah sekian persen enak di tubuh. Tidak pegang apa-apa Bapak namanya benda-benda pusaka Anda nggih. Enggak punya nggih. Bapak kerjanya apa Pak? Tani. Oh. Iya, ada orang yang umpamanya enggak suka dengan Bapak, terus ada ilmu yang menyerang ikhlas. Ampuni dosa-dosa mereka nggih. Ikhlas gitu nggih. Contoh namanya Bapak ketua RT, tapi ada orang yang kayaknya ganggu Bapak akhirnya dari marah cengkel gitu ya. Nah ini yang bisa menjadikan ilmu itu menyerang. Jadi kayak ilmu santet gitu. Tapi itu bukan santet gitu loh, cuman ilmunya dia nyerang karena Bapak sering marah
tidak cocok dengan beliau. Yang jenengan menurut jenengan ki wong ana temen ya, wong ya. Mana ada niku. Nggih. Dan yang seperti ini juga tidak diketahui oleh orang yang makanya menjadikan sakit. Susah. Padahal selama 20 tahun kita jadi RT nggak pernah bentak-bentak masyarakat. Syukur. Ya sekedar kita bentak-bentak kan kalau misalnya dia punya kesalahan apa tapi nggak nurut, nah paling kita bentak. Iya, jadi sekarang yang seperti itu jangan. Iya Pak. Soalnya tadi Bapak benar menurut Bapak, dari saya Bapak bentak. Nah kalau orang itu terus sakit hati, Ini ngelawan. nah kalau dia ngelawan sih Bapak tahu, oh kayak ngelawan. Aku wani ya, ayo. Aku orang wani ya yang dong, kan katanya. Ya, tapi ilmu ini yang tidak kelihatan, ini yang di belakang ini yang, oh iya ya. Nah ini yang mengerikan, makanya yang namanya Nabi Muhammad SAW ini dijadikan utusan Allah karena memang dia tidak punya marah gitu loh. Walaupun mereka salah mau membunuh, melempari kotoran onta, dia mendoakan saja gitu loh. Jadi senjatanya kita ikhlas terus doa, ya Allah jika orang itu begini ampunilah mereka. Begitu Bu. Ini yang menjadikan kita nanti pahala tidak kena musibah. Yang sering kita tidak diketahui, mulai salah aku ya marah ya, aku jengkel ya. Nah ini, terus dia tahu bahwa dia tersakiti dengan omongan saya. Nah ini ilmu ini nih menyerang kita nggak ngerti, terus akhirnya sakit-sakitan apa ya. Dan saya juga nggak mengira dari itu gitu. Karena dia biasanya itu katanya biasanya kalau ilmu itu membacking ya, melindungi, terus akan menyerang musuhnya katanya gitu. Ini paham ya? Terus bapak punya keluarga, nih punya anak, punya istri. Bapak di omah mesti kan anaknya melu, nah sumuk dah Pak. Kemeringat? Makin ini kemeringat. Artis? Dari rumah dingin, Bang. Dari rumah dingin greges ya. Nah ini puasanya Allah lagi ya guys. Ini buat sedulur kita semua ya. Kita hanya baru konsultasi ya, menceritakan ada sesuatu yang salah di mata Allah, Bapak ini jujur. Nah ini coba, tadinya dingin, katisen, nah sekarang katanya malah sumuk keluar keringat. Nah ini kan memang kita tidak punya apa-apa ya. Yang punya apa itu hanya Allah semata kawan. Jadi orang pintar juga jangan merasa pintar, orang kaya merasa saya orang kaya. Nah, ini yang sangat bahaya menurut Allah nanti sakitnya. Enak nih Pak. Enak. Nah, itu katanya enak enteng coba. Ini enteng nih Pak. Ya, belum saya doain sudah enak enteng ya. Alhamdulillah. Coba ya insya Allah nanti setelah dari sini pasti ada perubahan. Perubahannya apa? Yang tadinya sakit-sakitan terus itu sudah mulai hilang. Kalau Bapak nanti benar-benar doanya, tobatnya benar-benar jenengan ucapkan. Jadi oh ya dulu saya yang dulu seperti ini walaupun sudah tidak dilakukan ya, itu masih tetap membawa dosa jika kita tidak tobat. Jadi cabut ya Allah. Yang dulu saya punya puasa-puasa yang tidak ada perintah di Al-Quran karena Rasulullah SAW. Nanti akan kembali semua salah satu kembali karena ini semuanya nanti dihinggapi oleh ilmu oleh jin gitu. Ini bukti seperti ini kan nyun sewu banyak. Coba disiraman kolbu sadanu, pasiennya itu ribuan, coba ngantri sadanu karena ya kayak Bapak ini 20 tahun kok tidak sembuh gitu loh. Ke dokter medis bener nggak salah, tapi kok tidak ketemu lah, berarti ada sesuatu yang bukan medis.
Suntiknya 2 kali seminggu. Suntik 2 kali seminggu. Nah itu 2 kali seminggu, 2 kali seminggu. itu cuman greges, linu, muntah ya. Anggar habis suntik sembuh sehari, nanti tengkuk lagi. Iya. Ada keluarga jadi orang pintar Mbak Buyut kalian nenek nggak ada nih. Ya tapi tetap saya doakan, ibu juga mendoakan biar nanti sembuh. Tadi tidur di situ mumet banget apa Pak? Mumet mual. Iya nanti ambil Seharian habis makan bubur itu dua Itu yang kecil. cacuk lah dibuang semua. waduh. Mau muntah sini, muntahnya Habis makan sebentar semalam muntah-muntah terus. Semalam ya. muntah. Langsung disut. Muntahnya nggak ada sedikit, tempat rember Pak. Loh, Itu Nusero tadi. Sakitnya muntah-muntah nih Pak. Muntahnya taker. ember itu Ember yang koyak. hitam. Oh nggih. Tapi air nggih. Air. Oh, Anu, sama bubur keluar nggih. Keluar. kayak makan apa ya? Kita herannya kan kita minum sehari kan berapa botol aqua misalnya. Ya kok dibuang sampai takar ember. Astaga. Jadi itu air dari mana? Padahal minumnya juga. Iya. Nah, ini Itu. minumnya kan Minumnya kan misalnya sedikit. sehari 2 botol gitu Botol, kan. iya. Kan ketahuan 2 botol. Hmm. Kok dibuang sampai takar ember. Astaga. Minum yang gede itu. Ember yang Semalam gede itu ya, yang tiga. tanggung mungkin. Iya, Yang gede. 3 emberan. Tinggal Nah ini kan 7 ya kan. Harusnya ya keluarnya ya sebotol. ya lumrah. Semalam 3 kali. Jadi kalau muntah kan sok, sama terus ini terus. Oh begitu. Apa ini membuka sor? Yung mga Nggih. terus. Terus sor. Iya, Astagfirullahaladzim. Nah ini. Sampai kepenuhan tadi pagi-pagi. Iya. Ini bumbunya terus. Jadi isi panganan pirang dina gue. Betul ya, lah makanya akhirnya tidak ada daging, Ya, tidak ada coba tenaga. Kemarinnya nyong mangan sega semene lah. Mau sirong dina. Mau telung dina apa pirang tumpah ajeb gue. Ajeb sega. Roti giling. Roti giling. Kayak roti giling. Kayak nggak digiling ya. Kalau ada sayuran apa ya sih butuh hijau-hijau. Iya ya suntik seminggu 2 kali ya Bu. 2 kali. Tapi tidak ada perubahan. Tidak berubah. Itu selama sakit 20 tahun begitu terus Iya. suntik seminggu 2 kali. Kadang sebulan, kadang setengah bulan. Nah, lagi kumat ini ke pokoknya seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Nggak ada rasa apa-apa gimana. Nah itu makanya tadi ya Bapak ikhlas ya yang puasa muti, pati geni, tahun zaman Bapak bujang ya. Zaman dulu. Bapak tadi ikhlas ya dilepas ya karena Allah, karena itu tidak ada perintah di Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Ya setelah Bapak ikhlas tadi kan di mana ini di dada panas ya, terus sakit ya, terus rasanya itu kayak pindah-pindah di lambung itu kayak Pindah-pindah. nopo meduduk ya. Benjol-benjol kayak gini. Oh, benjol ya kayak gitu ya. Atos ya. Nah itu tadi sudah ikrar ya belum saya doain tapi Bapak berjanji kepada Allah ikhlas dicabut puasa muti. Terus sekarang rasanya Bapak? Gemerayah. Oh gemerahnya. Maksudnya enteng plong pada yang di lambung. Sebadannya merasa belejeng. Oh iya.
Ini sudah mau keluar, ya. Terima kasih. Ya, ini ilmu sudah pada mau keluar, tapi yang di lambung ini tadi yang khusus sakit, ini Lambung belum udah agak mending. benjolannya agak besar. Oh, enggak besar benjolannya. Oh, tadi besar. Ya dah. Istighfar. Ya, ini belum didoain ya. Istighfar, ikhlas, ini sudah mulai. Yang benjolan besar nanti itu biasanya mengecil-mengecil. Kalau memang ini ilmu, ya. Kalau memang ini ilmu, ini tempatnya di situ itu. Puasa pagi geni, puasa nasrnya, ya, untuk panjang umur, untuk penghasilan, lepaskan semua itu di situ semua. Ya, ini sudah mulai banyak berarti membuka semua keluar tapi belum semuanya, pasti nanti bertahap nanti makannya nggak mual lagi. Istighfar sambil dirasakan di tubuh itu gusar-gusar ke bawah, yang dari atas ke bawah. Kerasa enggak Pak di lambung? Apa yang dari itu? Puyeng nggih. Ikhlas Bapak omong kata pikiran nggih. Sing suudon, rasa ngapuru kiri nggih. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Ya Allah akan melepaskan yang tidak di otak frontalisnya Pak Arvin, yang di otak depan, di otak frontalis ini yang sering berpikiran suudon, berprasangka buruk, ya, jengkel, marah disimpan di otak. Aku mau lepaskan, ya Allah, lepaskan yang ada di kepalanya Pak Karwin, lepaskan. Jika ini kumpulan juga dari ilmu-ilmu, aku mau lepaskan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kun. Kadang-kadang ini kan batuk. Nggih. Alhamdulillah. Jadi mangga tak memberi rasa. Ampun. Ya, ini saya mau mendoakan Pak Karwin dari Wangon gitu nggih. Kalian Purwojati. Purwojati, Wangon, Kaliwangi, Purwojati. Tapi itunya kotanya Wangon nggih. Oh, Banyumas. Kecamatannya Projo. Oh, nggih. Itu sakit pun 20 tahun ya, ini sakit 20 tahun. Pokoknya sakit sembuh gitu. Sembuhnya sebulan 2 bulan jadi sakit lagi. Ini saya mencoba mendoakan mengembalikan lagi, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya Pak Karwin yang selama ini salah, ya di mata Allah salah, di mata kita nggak ngerti itu salah, karena jelas puasa mutik, weton, namanya itu puasa pati geni ini tidak ada di ajaran di Al-Quran Sunnah Rasul, ya. Ya makanya saya mendoakan ini saya lepas, ya ini sudah mulai enak, ya. Ini saya sempurnakan, langsung saya doakan kepada Allah. Terus yang sering marah, jengkel juga dilepas. Mudah-mudahan nanti kayak saudara kita yang tadi malam alhamdulillah sudah sembuh, sudah bisa makan lagi, nggak
mual-mual. Ya Pak ya, ikhlas ya. Nah ini saya mendoakan ya mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. Pak Karwin binnya sinten Pak? Tirtameja. Karwin binti bin Tirtameja. Nggih ngaminin Bapak nggih. Diraosaken nek mual nggih mual utahaken mawon nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang saudaraku Pak Karwin bin Tirtameja, memohon atas segala kuasa-Mu, atas kekuatan-Mu, dimohonkan ampunannya sama dosa-dosanya sejak Pak Karwin akil balik hingga sekarang. Ya Allah, ya Kufar, Musana pengampun, ampunilah dosa-dosanya Pak Karwin yang selama ini dilakukan, ya Allah, baik dosa yang sangat besar atau dosa yang sangat kecil, baik dosa yang dohir atau dosa yang batin, baik dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja, baik dosa yang sangat tampak ataupun dosa yang tidak tampak. Karena Allah, ya Allah, ya Kufar, berikan ampunan, ampunilah kesalahan dosanya Pak Karwin, ya Allah, amin. Ampunilah kesalahan dosanya Pak Karwin, ya Allah, amin. Ya Allah, ya Kufar, Engkau Sang Pengampun, ampunilah dosanya Pak Karwin terhadap orang tuanya, terhadap istri dan anak-anaknya, terhadap saudara-saudaranya, teman-temannya, guru-gurunya, terhadap malaikat-malaikatmu, terhadap rasul dan nabi-nabi. Ya Allah, ya Kufar, Engkau Sang Pengampun, ampunilah dosa-dosanya Pak Karwin terhadap hamba-hambamu yang lain dan kepada semua makhlukmu yang menciptakan di muka bumi. Ya Allah, ya Aziz, Mu yang Maha Pencipta, Engkau ciptakan langit bumi ini, Engkau ciptakan kami manusia, dan Engkau ciptakan jin dan setan selalu Kau kutuk. Ya Allah, jika sakitnya Pak Karwin, sakit yang sudah hampir 20 tahun, yang selalu kambuh-kambuhan terus-menerus, yang dirasa di kepalanya pusing, di dadanya sesak, pegal, linu, dan mual-mual terus-menerus, dikasih makan, terus keluar sampai air, sampai hampir setengah ember, itu terus keluar, ya Allah, padahal minumnya hanya sekitar 2 botolan, ya Allah. Aku memohon atas segala kuasa-Mu, ya Allah, jika sakitnya Pak Karwin ini disebabkan sifat perilakunya tidak terpuji di depan-Mu, ampunilah kesalahan-kesalahannya Pak Karwin yang tidak terpuji di depan-Mu, ya Allah, amin. Dan aku mohon cabutkan penyakitnya, Allah, amin. Cabutkan penyakitnya, Allah, amin. Dan aku mohon sembuhkan penyakitnya Pak Karwin, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi walil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi walil azim. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon atas segala kuasa-Mu buatan-Mu, ya Allah. Jika sakitnya Pak Karwin selama 20 tahun ini sudah ke medis terus-menerus tidak sembuhkan, ya Allah, aku mohon atas segala kuasa Kamu, ya Allah. Jika sakitnya ada ilmu-ilmu yang salah di depan-Mu, ya Allah. Pak Karwin dulu pernah puasa mutih dan pati geni, ya Allah. Aku mohon jika ini penyebabnya di depan-Mu, ya Allah, sesat, ya Allah, aku mau lepaskan ilmu-ilmu puasa-puasa bermutih pati geni, ya Allah. Aku mohon lepaskan dari tubuhnya Pak Karwin, ya Allah, amin. Lepaskan dari tubuhnya Pak Karwin, dari ujung kepala hingga ujung kaki, di lambungnya, terus besar kecilnya, di jantungnya, di adrenalinnya, dalam besar otak kecilnya, di saraf patalamusnya, di saraf frontalisnya. Aku mohon, ya Allah, lepaskan dengan kuasa-Mu, berkatan, ya Allah, amin. Dan aku mohon sembuhkan, ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi walil azim.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kun fayakun. Paskan ilmu yang dulu di puasani ingin ya Allah pakar ini untuk pengasihan. Aku mau lepaskan ilmu pengasihannya ini Allah, amin. Ilmu pengasihannya lepaskan semua tempat-tempat kerajaan-kerajaan pengasihan di tubuhnya Pak Kami, lepaskan semua ya Allah, amin. Lepaskan yang ada di lambungnya, di jantungnya, di ulu hatinya ya Allah, amin. Lepaskan di jantung, di kanan, di kirinya, di paru-parunya ya Allah, amin. Lepaskan di pankreasnya. Aku mau lepaskan di ginjalnya ya Allah, amin. Di pusarnya ya Allah, amin. Lepaskan di sarus kecilnya ya Allah, amin. Lepaskan di tulang leher belakangnya, di pundak kanan kirinya, di tulang ekornya, semuanya lepaskan ya Allah, amin. Lepaskan ilmu sirik ya Allah, ilmu yang salah di depanmu ya Allah, lepaskan semuanya ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kun lepaskan ya Allah, amin. Lepaskan ya Allah, amin. Di lambungnya yang sering pindah-pindah, benjolan-benjolan membesar ya Allah. Jika ilmu yang memang dulu dipunyai Pak Karwin, aku mau lepaskan ilmu Pak Karwin, mau lepaskan yang ada di kedua kakinya, lepaskan. Jika ada ilmu yang mengunci, lepaskan ilmu yang mengunci. Ilmu dari orang pintar ya Allah, mau lepaskan. Ilmu yang mengunci bacaan ayat-ayatnya Allah, yang mengunci di lambungnya, di ulu hatinya, di tempat belakangnya, di kepalanya, untuk melepaskan semuanya, amin. Ya Allah, lepaskan jika ada pengobatan yang tidak sesuai dengan Quran Sunnah Rasul Muhammad SAW. Aku mohon lepaskan jika menjadikan musyrik di depanmu, pengobatan musyrik syirik dari orang pintar, dikasih air, aku mau lepaskan air yang diminum oleh Pak Karwin, aku melepaskan di lambungnya, lepaskan ilmu yang masih di lambungnya, di ulu hatinya, di jantungnya, di adrenalinnya ya Allah, aku mau lepaskan dengan kuasamu dan kekuatanmu ya Allah, amin. Hancurkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang masih tubuhnya Pak Karwin, lepaskan di tengkuk leher belakang, di pundak kanan kirinya, di tulang ekornya ya Allah, amin. Di otak besar, otak kecilnya, di saraf telinga, di saraf kedua matanya ya Allah, amin. Lepaskan ya Allah. Di saraf frontalis, di otak depan ya Allah, amin. Aku mau lepaskan ya Allah, amin. Di saraf sensorik motoriknya ya Allah, aku mau lepaskan semua ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kun fayakun. Lepaskan ilmu yang mengunci, yang terkunci tubuhnya Pak Karwin. Lepaskan ilmu yang terkunci, bacaan untuk penyembuhan yang mengunci, lepaskan bacaan untuk penyembuhan Pak Karwin yang mengunci, lepaskan ya Allah, amin. Lepaskan dengan kuasamu dan kekuatanmu ya Allah, amin. Seluruh amalan-amalan yang salah di depanmu ya Allah, lepaskan. Seluruh amalan yang salah di depanmu ya Allah, amin. Yang masih di lambungnya, di usus besar usus kecilnya, lepaskan. Aku mohon jika banyak sekali sifat yang sering marah disimpan di tubuhnya Pak Karwin, lepaskan ilmu yang selalu jengkel marah disimpan ya Allah, amin. Dan jika sering sedih nangis dengan putrinya yang ada di Arab, pulang-pulang ya Allah, setiap telepon menangis batin, aku melepaskan jika ada jin sifat masuk karena sedihnya Pak Karwin, lepaskan ya Allah, amin. Lepaskan jin yang selalu sedih, yang berlangsa, berlebihan ya Allah. Aku melepaskan yang ada di kepalanya,
di dalam dadanya Pak Marwin lepaskan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kun yakun. Paskan ya Allah, amin. Dan aku mohon ya Allah, jika sakitnya Pak Karwin diantaranya ada ilmu-ilmu teluh, santet, sihir, guna-guna. Aku mohon paskan ilmu teluh, santet, sihir, guna-guna ya Allah, amin. Paskan ilmu teluh, santet, sihir, guna-guna ya Allah, amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Aminin Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kun fayakun. Dan aku melepaskan jika ada ilmu leluhur wujud kakek yang melindungi Pak Karwin. Lepaskan jika ada ilmu leluhur wujud kakek yang punya ilmu musyrik syirik. Ampunilah ilmu musyrik syiriknya leluhurnya wujud kakeknya Pak Karwin. Lepaskan dari perlindungan ya Allah, amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Mohon hancurkan kerajaan jin yang di tengkorak belakangnya. Aku mohon hancurkan seluruh jin yang ada di tengkorak belakangnya, punggung kanan kirinya. Di tengkorak belakangnya aku melepaskan ya Allah. Lepaskan dan hancurkan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Yakun. Iyalah aku mohon ya Allah, kabulkan doaku untuk Pak Karwin. Kabulkan doaku untuk kesembuhannya Pak Karwin ya Allah. Kabulkanlah doaku untuk kesembuhan Pak Karwin. Amin. Mudah-mudahan dapat dikabulkan doanya Pak Karwin dan kami semuanya Allah. Mudah-mudahan Pak Karwin bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan lebih sempurna lagi ya Allah, amin. Aku mohon ya Allah, berikanlah kesembuhannya ya Allah, amin. Ya Allah, aku memohon kabulkan doa untuk semuanya Pak Karwin ya Allah. Yang mual hilangkanlah ya Allah, amin. Yang tidak bisa masuk makanan lepaskan ya Allah. Besar usus kecilnya, di saraf-saraf lambungnya semuanya lepaskan, di saraf-saraf lambungnya Allah, jin, di saraf-saraf lambungnya lepaskan semuanya. Seluruh ilmu yang ada di lambungnya lepaskan semuanya Allah. Lepaskan dari orang-orang musyrik syirik ya Allah, amin. Lepaskan dari orang-orang yang punya ilmu syirik dari air-air yang diminum, lepaskan. Bacaan-bacaan amalan yang dimasukkan ke dunia Pak Karwin aku melepaskan. Lepaskan dengan doa sambatan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kun fayakun. Amin amin amin. Istighfar Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Subhanallah Pak, subhanallah, subhanallah. Astagfirullah.
Nggih, cukup Pak. Nggih, alhamdulillah. Ini mboten nate umpamane ning cok kados teng Klaten ngomong ini menapa mboten pernah mboten. Pernah? Mboten? Mboten. Oh. Pripun rasane pun dedokane? Terus tunggu tuh. Oh, nggih niku sami badhe medal, cuman ngumpul teng mriku. Niku proses saya sampun medal. Nggih, niku teng Bathuk nggih. Sing teng mriki padaran sing liyane ring. Mriki pun mandang. Sing napa benjol cope mek sing boten. Sing benjol-benjol. Tunggu. Oke. Sana ka pembung wis ngopong langsung. Nggih. Sing napa benjol-benjol pripun isal mboten niku sing methuthuk-methuthuk ngarano amoh napa wone atos niki amoh wone atos nggih coba sini lagi rada mau amoh nggih alhamdulillah mboten prangkel-prangkel nggih sing benjol-benjol ngoten niku methuthuk-methuthuk iki sami mulai buyar niku Pak amoh nggih alhamdulillah sing rasa napa sing kados mual-mual ical mboten sedik nggih. Oh nggih alhamdulillah. Sahabat mulai medal niku Pak. Ah. Sing panas ical sing wone terus teng dada kok panas. Teng pundi? Oh nggih. Sekitar. Sekitar